Shalom Kids Impact, sejak kecil sudah kuat. Bertemu kembali dengan Kak Victor di ibadah online Kids Impact. Apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Siapa yang sudah siap? Boleh lambaikan tangan? Boleh ketik di kolom live chatnya atau kasih emoji jempol di live chatnya. Wow, luar biasa adik-adik semuanya. Selalu semangat, selalu antusias dalam beribadah di Kids Impact. Selalu siap mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Selalu siap untuk melayani Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar pesan Tuhan buat kita hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semua sikap doa yang baik, kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami hanya padamu. Dan biarlah Tuhan hanya nama-Mu yang dimuliakan. Dan saat ini Tuhan kami mau duduk diam mendengar firman-Mu, mendengar pesan, mendengar kata isi hati-Mu Tuhan. Tuhan yang berkati, beri hikmat buat kami, beri kepandaian buat kami, supaya kami dapat mengerti pesan firman-Mu. Dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, siapkan Alkitabnya, ya, siapkan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berkat kesukaan besar. Apa? Berkat kesukaan besar. Adik-adik bisa catat tema firman hari ini, yaitu apa tadi? Berkat kesukaan besar. Kita akan belajar bersama. Kemudian adik-adik harus menceritakan berita kesukaan yang besar itu kepada teman, kepada orang yang lainnya. Supaya banyak yang diberkati lewat kesaksian adik-adik. Yuk, sekarang Kak Victor ajak kita buka Alkitabnya di Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ya. Adik-adik bisa catat bahan firman minggu ini di Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Oke. Adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik untuk menyimak sebuah video tentang para gembala. Wow, para gembala yang mendapat kabar kesukaan seperti bahan firman kita hari ini di Lukas 2 ayat 8 sampai 20 tadi. Yuk, kita simak sama-sama ya videonya. Video. Dahulu kala, pada suatu malam yang tenang di luar kota Bethlehem, sekelompok penggembala sedang menggembalakan domba-domba mereka. Suasananya damai dan tenang, seperti malam-malam yang lain. Lalu, tiba-tiba, cahaya terang memenuhi langit, dan seorang malaikat muncul. Para gembala merasa takjub dan sedikit takut. Malaikat itu berkata, "Jangan takut. Aku membawa kabar baik kepadamu, yang akan mendatangkan sukacita bagi semua orang. Hari ini, di Bethlehem, seorang juru selamat telah lahir. Dia adalah Mesias, Tuhan. Kamu akan menemukan bayi itu dibungkus dengan lampin dan berbaring di palungan." Lalu langit dipenuhi dengan malaikat yang menyanyikan pujian kepada Tuhan. Mereka bernyanyi, "Kemuliaan bagi Tuhan di surga yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Gembala-gembala itu takjub dan berkata satu sama lainnya, "Apakah kamu mendengarnya? Sang juru selamat telah lahir. Mari kita pergi ke Bethlehem dan melihat mukjizat ini." Betul. Kita harus segera pergi. Para gembala dipenuhi dengan sukacita.
Mereka segera berangkat ke Betlehem, ingin sekali melihat bayi Yesus seperti yang dikatakan malaikat. Ketika mereka tiba, mereka menemukan Maria dan Yusuf, dan di sana, terbaring di palungan, ada bayi Yesus. Para gembala dipenuhi dengan sukacita saat mereka melihat juru selamat kecil itu, yang diutus oleh Tuhan untuk membawa kedamaian bagi dunia. Salah seorang gembala berkata, tepat seperti yang dikatakan malaikat. Kita harus memberitahu semua orang berita yang luar biasa ini. Setelah melihat Yesus, para gembala tidak ingin menyimpan kegembiraan itu untuk diri mereka sendiri. Mereka kembali ke ladang, memberitahu semua orang yang mereka temui tentang bayi yang lahir di Betlehem. Orang-orang takjub dengan apa yang mereka dengar. Tuhan memilih para gembala yang rendah hati untuk membagikan kabar gembira ini, menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang, tidak peduli seberapa besar atau kecil, kaya atau miskin. Nah, adik-adik, gimana videonya? Bagus kan? Seru kan? Luar biasa kan? Memang Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Adik-adik, yuk kita masuk poin yang pertama ya. Adik-adik boleh kembali catat poin kita yang pertama, yaitu bersukacita dan punya iman. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa? Bersukacita dan punya iman. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik, dari firman Tuhan di kitab Lukas 8 tadi, yang sudah adik-adik dengarkan, adik-adik lihat di videonya juga, diceritakan saat malam hari para gembala dan kawanan domba-domba sedang berkumpul dan beristirahat di padang. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Karena tiba-tiba ada malaikat Tuhan dan di tempat para gembala tadi menjadi terang. Karena apa? Sinar kemuliaan Tuhan. Apakah yang dirasakan oleh para gembala itu adik-adik? Wah, para gembala sangat ketakutan. Gembala tadi takut adik-adik. Mereka belum pernah melihat dan belum pernah mengalami peristiwa seperti malam itu. Wow. Lalu kata malaikat itu kepada mereka apa? Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, adik-adik mengetahui bahwa ada pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan dan kemudian tampak terlihat tadi apa? Banyak malaikat Tuhan yang memuji Allah dan bernyanyi bagi Tuhan. Apakah yang dirasakan para gembala di tempat itu? Masih takut gak ya gembalanya? Masih takut gak adik-adik? Wah, para gembala bersukacita. Coba adik-adik semuanya senyum, bersukacita. Wah, gimana wajahnya kalau bersukacita? Wah, luar biasa semua. Para gembala merasa bersukacita, senang sekali. Wah, mereka juga percaya bahwa pesan yang disampaikan malaikat Tuhan itu sungguh-sungguh sedang terjadi. Bayi Yesus adalah juru selamat bagi semua orang. Nah, adik-adik, di bulan Desember ini, setiap adik-adik juga merasakan sukacita atau senang? Siapa yang boleh bersukacita atau senang? Boleh sebutin nggak alasannya?
Boleh ketik dong di kolom live chatnya. Kenapa sih kalian bersuka cita? Kenapa sih kalian senang? Ya, setiap adik-adik dan semua orang akan ikut merasakan sukacita karena di bulan Desember ini bersama-sama merasakan suasana persiapan menyambut dan merayakan apa? Natal, untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk para gembala di zaman dulu, tetapi Tuhan mau setiap adik-adik juga percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sudah datang. Yuk, semua adik-adik yang suka memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan dengan sukacita untuk menyambut dan merayakan Natal. Kemudian adik-adik, kita masuk poin yang kedua. Boleh dicatat lagi ya. Menceritakan kabar sukacita kepada orang lain. Apa? Menceritakan kabar sukacita kepada orang lain. Inilah yang harus adik-adik kerjakan, harus adik-adik lakukan. Di ayat Alkitab Lukas 8 tadi yang sudah kita baca, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, coba adik-adik sebutkan, apakah yang selanjutnya dilakukan oleh para gembala? Ayo, apa yang gembala-gembala tadi lakukan? Jawabnya apa adik-adik? Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka adik-adik cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Lalu ada bayi Yesus yang sedang berbaring di dalam palungan. Para gembala berkata bahwa kedatangan mereka ini karena melakukan pesan yang telah disampaikan malaikat Tuhan. Jadi gembala-gembala tadi datang karena mereka melakukan pesan yang disampaikan malaikat Tuhan. Mereka taat adik-adik. Maka kembalilah gembala-gembala itu tadi sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dari pengalaman yang dialami oleh para gembala, ada contoh atau teladan yang dapat adik-adik lakukan. Yaitu apa adik-adik? Setiap adik-adik dapat memuliakan Tuhan, dapat menyukakan hati Tuhan dengan menceritakan kabar sukacita kepada teman atau orang lain. Kabar sukacita apa, Kak? Kabar sukacita tentang apa adik-adik? Kabar sukacita tentang Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Misalnya nih, saat ada perayaan Natal Kids Impact atau Natal di ibadah, di sekolah, ibadah di Kids Impact. Nah, adik-adik dapat mengundang atau mengajak teman-teman atau saudaranya yang sudah lama tidak datang ibadah. Sehingga apa adik-adik? Sehingga teman atau saudara adik-adik itu dapat kembali rajin beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, dari firman Tuhan saat ini, adik-adik dapat meneladani apa yang telah dilakukan oleh para gembala. Yaitu apa? Sungguh-sungguh percaya kepada setiap perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Juga percaya Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi setiap adik-adik dan semua orang percaya. Adik-adik, yuk kita berdoa, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau dipakai menjadi anak yang diberkati dan menjadi berkat untuk memberitakan kabar sukacita bagi orang yang belum mengenal Kristus. Berikanlah kepada kami keberanian untuk bersaksi
menyatakan kebaikan Tuhan. Sehingga banyak orang akan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, Kak Victor ajak lagi buka Alkitabnya. Yo, Alkitabnya dibuka lagi di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Nah, adik-adik yang sudah ketemu boleh katakan yuhu. Kita baca sama-sama ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita ulang sekali lagi ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, percayai sungguh-sungguh setiap pesan firman Tuhan. Selalu baca, renungkan, serta lakukan firman Tuhan dan alami berkat keajaiban yang istimewa dari Tuhan Yesus Kristus. Kita juga bisa dipakai Tuhan menjadi berkat untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Adik-adik, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.